Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PCI, kembali lagi di PCI Podcast. Bersama dengan saya Rizmi Nur Andari, pembina dari OSIS MPK SMP Prima Cendekia Islami, sekaligus guru bahasa Indonesia SMP PCI. Hari ini kita bertemu lagi nih di PCI Podcast yang tentunya kita akan membahas salah satu tema atau topik yang menarik dan sebentar lagi akan kita laksanakan. Hari ini saya tidak sendirian, saya sudah ditemani oleh salah satu pejabat yang ada di SMP PCI, yaitu Ketua OSIS. Boleh mungkin disapa dulu Sobat PCI di Halo sana. Sobat PJ semuanya. Oke, hari ini saya bersama dengan Rakian akan membahas nih salah satu kegiatan menarik yang tentunya banyak sekali ditunggu-tunggu oleh warga SMP PCI gitu ya. Tapi sebelum ke sana, mungkin saya ingin bertanya dulu, gimana kabarnya dari Bapak Ketua OSIS ini? Alhamdulillah baik. Baik ya, Alhamdulillah. Tegang nggak sih karena sebentar lagi akan lengser? Tentu saja. tegang. Tentu saja tegang ya. Oke, nah hari ini topiknya sangat menarik karena ini sudah banyak yang bertanya juga ya ke Rakian maupun ke saya sebagai pembina OSIS, kapan sih dibuka untuk open recruitment kepengurusan OSIS gitu. Dan hari ini kita akan membahas terkait dengan kegiatan Pemilu Raya tahun 2025. Tentunya ditemani oleh Ketua OSIS kita yang sebentar lagi akan demisioner atau lengser dari jabatannya ya. Tidak terasa ternyata 1 tahun kepengurusan sudah berjalan dan sudah dilewati begitu ya. Perasaan Rakian sebagai ketua OSIS di SMP PCI gimana sih? Tentu saja sangat sedih karena selama 1 tahun ke belakang akhirnya saya bisa menjalankan amanah ini dengan sangat baik. Ya mungkin masih banyak kurangnya tapi ya saya sangat senang lah bisa diberikan amanah ini. Iya, alhamdulillah ya. Memang campur aduk pasti Campur aduk rasanya, pasti senang rasanya. dan sedih. Senangnya bisa menyelesaikan tadi ya Iya, semua amanah yang memang ditugaskan dari awal. Selanjutnya sedihnya karena kebersamaannya mungkin ya ya kebersamaannya. menjadi hilang nantinya dalam kegiatan atau dalam keorganisasian ini, tapi tetap dalam kehidupan sehari-hari itu tetap terjalin gitu ya. Nah, baik, pemilu raya ini nantinya akan dilaksanakan latar belakangnya karena memang kabinet Rakian dengan Kinanti itu akan segera demisioner dan itu dibutuhkan regenerasi atau kelanjutan dari bagaimana OSIS MPK ini terus menerus menjadi salah satu garda terdepan yang ada di SMP PCI ya dari berbagai program. Nah, sobat PCI, kabinet Rakyat dan Kinanti ini salah satu kabinet yang 1 tahun ke belakang sudah menyusun banyak program ya, program kerja yang memang itu berasal dari aspirasi para siswa SMP PCI yang ingin A, ingin B diwadahilah oleh para OSIS dan juga MPK yang ada di SMP PCI begitu. Nah, sebentar lagi kita akan melaksanakan kegiatan pemilu raya secara besar-besaran di SMP PCI dan itu memang kita mengacu ya pada bagaimana jalannya proses pemilu yang ada di Indonesia begitu. Nah, kira-kira nih Rakian, karena kan sudah banyak yang bertanya, kapan Bu dibuka open recruitment calon ketua OSIS? Dan kalau dilihat dari hasil pendaftarannya ini sudah sangat banyak nih yang daftar ingin menjadi ketua OSIS seperti Rakian, ingin melanjutkan perjuangan Rakian. Kira-kira ada pesan dulu nggak nih untuk para calon ketua OSIS? Oke, pesannya untuk para calon ketua OSIS di SMP Prima Cendekia Islami, yang pertama-tama tentu saja harus semangat selalu. Karena dalam pemilihan ketua OSIS SMP di Prima Cendekia Islami itu tidak mudah. Banyak jalan yang harus dilalui. Maka dengan itu, kalian harus selalu semangat untuk menjalani pemilihan ketua OSIS di SMP Prima Cendekia Islami. Iya, sip, betul sekali ya. Jadi harus semangat karena itu nilai atau poin terbesar ya dalam Ya, mengikuti semua proses untuk bisa menjadi ketua OSIS. Dulu ingat banget Rakian mengikuti berbagai tahapannya ya, ya, ada debat ya, menjawab berbagai macam pertanyaan yang ditanyakan oleh para siswa, para guru, begitu dan itu bisa dilewati dengan baik begitu ya. Nah, kira-kira eh, apa saja sih bekal yang harus disiapkan untuk bisa mengikuti proses dari pemilihan ini? Kan nanti ada tahapan kampanye, ada tahapan debat, ada tahapan kampanye akbar, begitu ya. Kira-kira apa sih yang harus dipersiapkan misalnya terkait dengan keorganisasian dulu sebelum menjadi ketua OSIS, calon ketua OSIS itu harus paham dulu OSIS itu seperti apa atau persiapan
lainnya misalnya terkait akademik atau apa? Apa saja kira-kira? Ya, tentu saja yang pertama-tama sebagai calon ketua OSIS, kalian harus punya banyak pengetahuan tentang keorganisasian, tentang seperti yang ada apa aja di dalam OSIS. Tentu saja kalian harus tahu kan itu. Terus yang kedua, karena tahapannya banyak sekali, tentu saja kalian itu harus menjaga kesehatannya masing-masing. Karena takutnya kalau tidak sehat, ngedrop di tengah jalan, nanti takutnya malah kacau. Ya, tapi tentu saja yang pertama kalian harus tahu lebih dalam tentang keorganisasian itu ada apa saja. Oke, betul ya. Ada poinnya tadi ya Sobat PCI, ada pertama adalah mengetahui dulu nih terkait dengan OSIS itu seperti apa, karena banyak siswa mungkin yang baru nih pertama kali mengikuti OSIS di SMP PCI atau di tingkat SMP begitu, di SD-nya belum ada. Nah, digalilah berbagai macam informasi terkait dengan OSIS begitu ya. Lalu yang menjadi hal paling penting lagi adalah menjaga kesehatan. Karena tahapannya cukup padat dan cukup panjang, betul itu harus disiapkan ya, baik secara fisik maupun secara mentalnya begitu, agar lebih maksimal lagi nanti untuk bisa menjalankan berbagai program begitu ya. Baik. Nah, Sobat PCI, Pemilu Raya ini akan dilaksanakan pada tanggal 12 September, betul ya? 12 September 2025, itu sebagai puncaknya dari proses pemilihan umum Ketua OSIS dan Ketua MPK. Nah, ada sedikit nih ya, untuk Sobat PCI ketahui, ada sedikit konsep yang berbeda. Untuk tahun ini, ketua OSIS hanya akan dipilih satu orang begitu ya. Jadi tidak ada pasangannya langsung, tidak ada langsung wakilnya, tetapi akan dipilih hanya ketua OSISnya saja. Selanjutnya begitu untuk wakil dan juga pengurus lainnya nanti juga akan diseleksi kembali dan itu nantinya akan ada campur tangan dari ketua OSIS terpilih nantinya begitu ya, untuk menentukan siapa saja kabinetnya. Lalu untuk pembukaan itu kan sudah ya, kemarin sudah dilaksanakan pendaftaran pada tanggal 1 dan hari ini tanggal 2 itu kita sudah melakukan pengolahan data siapa saja yang memang akan mendaftar menjadi ketua OSIS, menjadi ketua MPK dan juga para pengurus OSISnya. Dan hebatnya lagi, pengurus OSIS kita sudah tembus sampai 83 pendaftar gitu ya. Itu pencapaian yang luar biasa karena mungkin melihat nih dari kinerja dari kakak-kakaknya kemarin begitu, akhirnya anak-anak yang lain termotivasi untuk ikut ke OSIS gitu ya. Selanjutnya pada tanggal 3 sampai dengan 4 September para peserta yang sudah daftar akan mengikuti tes ya. Tesnya itu kemarin sudah kita diskusikan, yang pertama ada tes akademik, lalu ada tes tentang keorganisasian, lalu juga informasi terkait dengan SMP PCI, agar apa? Agar lebih maksimal. Program yang memang diikuti itu sesuai dengan keinginan dari para siswa yang ada di SMP PCI, begitu. Lalu setelah itu untuk calon ketua OSIS nantinya akan ada kampanye kelas ya. Biasanya ke kelas-kelas. Nah, gimana perasaannya waktu Rakian kampanye kelas nih, mengingat yang dulu-dulu? Ya, tentu saja perasaannya sangat karena mungkin baru pertama kali ya, jadi mungkin rada shock dikit. Terus apalagi waktu itu saya masih kelas 8, terutama paling susahnya ketika kampanye ke kelas 9. Tentu saja situ pleasure-nya di situ. Tekanannya ada di sana ya, pressure-nya ada di sana, tapi ternyata bisa dilewati. Dengan apa sih kira-kira? Harus dengan tetap tenang begitu ya? Tetap tenang. Tetap tenang, tidak panik begitu, karena cobaan akan bermunculan ya. Ujian-ujian akan bermunculan, karena kadang itu dites nih, gimana sih keseriusannya gitu ya. Baik, selanjutnya nanti setelah kampanye kelas akan ada debat ya. Debat itu biasanya kita kondisikan di lapangan dan semua warga PCI menyaksikan serta memiliki hak untuk bertanya kepada para calon ketua OSIS nantinya. Selanjutnya setelah itu ditutup dengan kampanye akbar atau kampanye terakhir nih para calon ketua OSIS-nya gitu ya, untuk bisa meyakinkan kira-kira mau memilih yang mana gitu. Karena nanti pasti akan terlihat setelah ada calon sudah akan bermunculan juga tim sukses. Betul. Ya, yang memang benar-benar ingin ketua OSIS-nya yang terpilih adalah sesuai dengan yang mereka inginkan begitu. Sama seperti dulu waktu Rakian ya. Berpasangan ya kalau konsep tahun lalu. Hanya saja yang membedakan adalah tahun ini
berdiri sendiri untuk setiap ketua OSIS-nya. Lalu setelah itu akan ada masa tenang ya. Masa tenang, tidak boleh ada promosi lagi, tidak boleh ada kampanye lagi. Selanjutnya di tanggal 12 September tadilah akan diadakan puncaknya untuk pemilihan umum ya. Siapa saja sih yang memilih nanti Rakian kira-kira? Tentu saja seluruh siswa yang ada di SMP Prima Cendika Islami, guru-guru, bagian guru-guru tentu saja, Dan staf mungkin ya, staf. dan staf kependidikan di SMP PCI. Jadi semuanya ikut memilih Ya, siapa nantinya yang akan menjadi ketua OSIS dan ketua MPK begitu ya. Nah, itu mungkin teman-teman terkait dengan pemilu raya tahun 2025 yang sebentar lagi atau saat ini sedang berproses untuk kita laksanakan bersama-sama. Semoga siapapun nanti yang terpilih mungkin ya menjadi ketua OSIS dapat melanjutkan perjuangan dari Rakyat dan teman-temannya untuk bisa menjadi organisasi yang bersinergi dengan SMP Prima Cendekia Islami. Mungkin sekian untuk podcast kali ini. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.